Bab 1606, tiba di Suangqing. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei tidak bisa menahan alisnya sedikit ketika dia mendengar murid-muridnya Hong Chunlei berbicara tentang Sekte Sulung. Ngomong-ngomong, untuk pertama kalinya, dia benar-benar berhubungan dengan orang-orang di lingkaran latihan Huaxia. Liu Chengfeng lah yang merupakan sekte gugur. Dia kemudian dikendalikan oleh segel jiwa dan menjadi budak jiwa pertamanya. Gerbang gunung leluhur gugur berada di dekat kota Suangqing. Sebelum Xia Ruofei mendengar Luo Qingfeng berkata bahwa pelelangan lingkaran latihan Tiongkok diadakan di gerbang utama secara bergantian. Xia Ruofei berkata diam-diam di dalam hatinya, saya tidak tahu apakah saya bisa melihat Liu Chengfeng di sini kali ini. Luo Qingfeng mengangguk dengan ekspresi menahan diri, dan berkata, itu adalah keponakan Hong, kamu bekerja keras. Ketika Hong Chunlei muncul, Xia Ruofei dan Luo Qingfeng secara tidak sengaja memeriksanya. Mereka semua menemukan bahwa perbaikan Hong Chunlei ini hanyalah pemurnian gas lapisan keempat. Tentu saja hal ini tidak mengherankan. Secara umum, murid-murid yang menunjukkan wajah mereka di sekte untuk menangani urusan luar ini tidak akan memiliki tingkat kultivasi yang terlalu tinggi, dan bakat mereka tentu tidak akan terlalu menonjol. Ini adalah waktu ketika Hong Chunlei mencapai praktik pemurnian gas tingkat keempat. Inilah yang terjadi. Tentu saja, status Hong Chunlei di garis gugur tidak terlalu tinggi, tetapi dialah yang bertanggung jawab atas pelelangan garis gugur. Bagaimanapun, Luo Qingfeng adalah kepala Xingzong, dan dia adalah seorang biksu Jindan. Di dunia latihan Huaxia saat ini, pada dasarnya biksu tertinggi adalah periode Jindan, dan Yuanying Lao Guai ada dalam legenda. Ada berbagai rumor bahwa ada sesepuh Yuan Ying yang tersembunyi, tetapi tidak ada yang melihatnya selama beberapa dekade. Kemudian lagi, identitas Luo Qingfeng hanya untuk lebih memperhatikan leluhur yang gugur. Jika dia adalah tamu yang sangat penting, maka leluhur daun akan menyambutnya secara langsung. Bagaimanapun, budidaya Luo Qingfeng hanyalah permulaan dari Jindan. Kekuatan memilih Xingzong hanya dapat diperingkat di tengah-tengah gerbang Tiongkok. Kepala beberapa gerbang leluhur berskala besar semuanya telah mencapai akhir periode Jindan. Beberapa sekte bahkan memiliki banyak biksu Jindan. Sekte seperti itu adalah sekte teratas dalam praktik Tiongkok. Hanya karena Luo Qingfeng Xingzong dipilih, dan itu hampir tidak mencapai standar sekte kelas 1. Itu bisa disebut sekte kelas 1. Setidaknya satu biksu periode Jindan diharuskan duduk di kota. Saat Hong Chunlei menghadapi biksu Jindan seperti Luo Qingfeng, tekanannya masih sangat besar. Terlepas dari sikap Luo Qingfeng, dia masih merasakan sesak napas. Setelah mendengarkan kata-kata Luo Qingfeng, Hong Chunlei dengan cepat berkata, Paman Luo serius. Ini masalah para murid. Paman Luo, mobilnya sudah siap, silakan ikut dengan saya. Setelah berbicara, Hong Chunlei dengan cepat memimpin dan membawa Xia Ruofei ke tempat parkir bandara Jiangbei. Mobil yang digunakan leluhur daun untuk menerima tamu adalah kendaraan bisnis Toyota Elva. Ini harus dianggap sebagai kenyamanan tertinggi di kelasnya. Xia Ruofei juga punya satu, yang biasanya digunakan di Beijing. Diiringi suara Didi, pintu listrik Elva perlahan terbuka. Li Yifu segera masuk ke dalam mobil dan berinisiatif mencapai baris ketiga. Hal ini membuat Hong Chunlei sedikit terkejut. Ketika dia melihat Luo Qingfeng dan ketiga anak buahnya barusan, dia secara naluriah merasa bahwa Li Yifu dengan rambut putih setidaknya harus menjadi saudara sekelas Luo Qingfeng, dan Xia Ruofei, yang terlihat sangat muda, jelas mengikuti gurunya. Para tetua pintu keluar untuk belajar dari murid-murid yang lebih muda. Dan langkah Li Yifu sebenarnya di luar keterkejutan Hong Honglei. Lihatlah posisi terendah Li Yifu di antara ketiga pria itu. Faktanya, Hong Chunlei tidak menyadari bahwa setelah Li Yifu masuk ke dalam mobil, Luo Qingfeng secara naluriah ingin bersikap rendah hati, dan meminta Xia Ruofei untuk masuk ke dalam mobil terlebih dahulu dan duduk di posisi di belakang pengemudi, tetapi dihentikan oleh Xia Ruofei, mata. Jika melihat adegan ini, Hong Chunlei akan semakin kaget. Meski tidak ada aturan yang jelas, namun sesuai aturan yang telah ditetapkan, saat mengendarai mobil bisnis 3 baris ini, tamu terpenting harus duduk di belakang pengemudi di baris tengah. Secara teori, keamanan posisi ini juga paling tinggi dari. Dalam perjalanan, Xia Ruofei telah berbicara dengan Luo Qingfeng dan Li Yifu,
di depan orang luar, mereka bertiga harus dianggap sebagai hubungan antara saudara. Li Yifu pastilah kakak tertua, tetapi bakat kultivasinya relatif buruk. Posisinya di pintu tidak terlalu tinggi, Luo Qingfeng, sebagai kepala, secara alami memiliki status tertinggi. Ketiganya secara nominal didasarkan pada dia. Xia Ruofei adalah seorang jenius muda dan adik laki-laki Luo Qingfeng. Luo Qingfeng dengan cemas mengikuti instruksi Xia Ruofei dan duduk di posisi di belakang pengemudi mobil bisnis. Kemudian Xia Ruofei naik ke mobil. Hong Chunlei secara alami mengambil posisi kopilot dan kemudian memerintahkan pengemudi untuk mengemudi. Medan Sanceng memang bergelombang. Dalam perjalanan, mobil naik turun punggung bukit, terkadang berputar menuruni bukit, dan terkadang melewati jembatan layang setinggi 10 atau 20 meter. Setelah berkendara hampir setengah jam, akhirnya sampai di semenanjung Yuzhong, Hotel Permaisuri. Xia Ruofei awalnya berpikir bahwa lelang industri budidaya semacam ini harus diadakan di gunung spiritual, dan yang paling disayangkan akan ditempatkan di villa resort yang indah di pinggiran kota. Saya tidak menyangka nenek moyang Daun memilih tempat seperti ini di pusat kota. Hotel Bintang 5. Hong Chunlei juga tampaknya melihat keraguan Xia Ruofei dan menjelaskan dengan hormat, beberapa senior, Grand Ducal Hotel adalah properti gugur kami. Kali ini kami telah berhenti membuat reservasi eksternal selama pelelangan 1 bulan sebelumnya, sehingga seluruh kursi hotel digunakan untuk melayani pelelangan, dan para senior pasti akan mendapatkan perawatan terbaik saat makan dan tinggal di sini. Petik 2. Awalnya, Hong Chunlei mengira Xia Ruofei juga murid junior dari teman-teman sekelasnya. Alhasil, saat melihat rumahnya lebih tinggi dari lelaki tua berambut putih di barisan belakang, beraninya dia mengabaikannya. Oleh karena itu, mereka bertiga hanya disebut senior. Hal yang paling tidak penting dalam dunia latihan adalah usia, dan yang maju adalah para senior. Belum lagi usia 40-an bernama Xia Ruofei, yang berusia 20-an, adalah anak nakal berusia 10 tahun. Jika orang lain memiliki nilai lebih tinggi, dia harus dipanggil Ye. Xia Ruofei tidak terlalu terbiasa dengan hal itu, tetapi dia telah dilatih oleh Li Yifu dan seorang kakek berambut putih yang memanggil tuan dan leluhurnya dengan hormat sejak lama. Dia secara alami menjadi akrab dengan dislokasi semacam ini. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Guizhong benar-benar masalah besar. Saya pikir ukuran hotel ini setidaknya lebih dari 1000 kamar. Ini adalah beberapa hari gulung tikar, tetapi kerugiannya tidak sedikit. Petik 2. Meski Junjue Hotel bukanlah grup hotel besar di jaringan dunia, namun sebagai industri gugur di dunia sekuler, spesifikasinya juga cukup tinggi. Pertama-tama, ini jelas merupakan standar bintang 5. Selain itu, terdapat lebih dari 50 hotel. Perkiraan kasarnya setidaknya ribuan kamar, ditambah dengan beberapa bangunan tambahan, bisa dikatakan semuanya ada di hotel ini, baik itu standar untuk hotel bintang 5 seperti kolam renang dan gym, atau restoran kelas atas, KTV, sauna dan tempat lainnya, asalkan pelanggan menginginkannya, pada dasarnya ada. Hong Chunlei berkata dengan cepat, para senior bercanda, dibandingkan dengan melayani para senior, apa ruginya uang duniawi. Kultivator menganggap enteng uang. Lagi pula, beberapa sumber daya budidaya yang berharga tidak dapat dibeli dengan uang sama sekali, dan mereka yang dapat mengeluarkan uang untuk kesenangan umumnya tidak tertarik pada budidaya. Mereka lebih menghargai budidaya mereka. Perbaikan. Terlebih lagi, ada beberapa praktisi yang menempuh jalur kerja keras. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka dalam kesakitan dan tidak membutuhkan kesenangan apapun. Selama perbincangan, kendaraan niaga Toyota Elva telah sampai di pintu putar hotel dan berhenti perlahan. Seorang lelaki tua berambut putih yang bersemangat sedang menunggu di pintu hotel. Sebelum mobil berhenti, Hong Chunlei segera membuka pintu kopilot dan melompat keluar dari mobil, lalu membungkuk hormat kepada lelaki tua berambut putih itu, dan berdiri di samping. Pintu listrik Toyota Elva perlahan terbuka, dan Xia Ruofei keluar dari mobil secara bergantian. Ketika Luo Qingfeng keluar dari mobil, lelaki tua berambut putih itu juga melangkah maju tepat pada waktunya, dan berkata dengan senyuman hangat, Luo Daoyou, kamu telah bekerja keras selama ini. Meskipun Luo Qingfeng tidak cocok untuk setengah posisi Xia Ruofei di belakangnya,
dia masih berhasil mengatasi ketidakwajaran ini dan berkata sambil tersenyum, itu adalah teman King Song, jangan datang ke sini. Luo Qingfeng takut dia akan meninggalkan Xia Ruofei dalam kedinginan. Setelah menyapa lelaki tua berambut putih itu, dia segera menoleh ke Xia Ruofei dan berkata, Tuan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Hao King Song yang lebih tua, sekte yang gugur. Setelah mendengar ini, Xia Ruofei hampir tertawa terbahak-bahak. Sebaliknya, yang berpenampilan seperti manusia peri, merasa cukup baik, namun tidak menyangka namanya, namun ia begitu bahagia. Hao King Song, sangat mudah, apakah akan lebih mudah untuk berlatih? Tentu saja Xia Ruofei tidak begitu ceroboh dan benar-benar menunjukkan tampang yang lucu, paling-paling dia hanya mencuri hati lele. Xia Ruofei tersenyum tipis dan melangkah maju dan berkata, ini Penatua Hao, terima kasih. Hao King Song menatap alis Xia Ruofei dan sedikit mengangkat alisnya. Seperti Hong Chunlei, dia mengira bahwa Xia Ruofei adalah putra bungsu Luo Qingfeng yang mengungkapkan wawasannya. Ketika dia mendengar Luo Qingfeng menyebut Xia Ruofei sebagai Tuan, saat itulah dia menyadari bahwa pemuda di depannya hampir secara tidak sadar, dan dia mencarinya dengan kekuatan mental, yang mengejutkannya. Faktanya, di dunia latihan, sangatlah tidak sopan bertanya kepada orang lain dengan kekuatan spiritual. Namun, jika yang lebih tua memeriksa budidaya yang lebih muda, itu bukan apa-apa. Hao King Song adalah salah satu dari dua biksu periode Jindan dari Sekte Gugur, dan yang lainnya secara alami adalah kepala dari Sekte Gugur. Dalam kapasitasnya, bahkan jika Xia Ruofei adalah saudara laki-laki dan perempuan Luo Qingfeng, Hao King Song memeriksa praktik pihak lain, dan itu tidak kasar. Namun, baru saja Hao King Song secara tidak sadar mencari, tetapi ternyata dia tidak dapat melihat perbaikan Xia Ruofei. Kekuatan Zhongmen adalah evaluasi yang relatif komprehensif. Meskipun biksu kelas atas merupakan sebagian besar dari mereka, terdapat perbedaan kualitatif antara biksu periode Jindan yang duduk di kota dan biksu periode Jindan yang duduk di kota, namun tidak berarti bahwa mereka diurutkan berdasarkan peringkat biksu kelas atas. Faktanya, sekte gugur dengan dua biksu Jindan awal, dan sekte dengan biksu periode Jindan yang hanya memiliki Luo Qingfeng, seharusnya serupa jika kekuatan kedua sekte dibandingkan. Alasannya sederhana, Luo Qingfeng masih muda. Meskipun Luo Qingfeng sudah agak tua dibandingkan dengan Xia Ruofei, pada biksu zaman Jindan, Luo Qingfeng masih sangat muda. Muda berarti potensi pengembangan yang besar. Selain itu, Luo Qingfeng masih berhasil melewati periode Jindan setelah lingkungan budidaya di bumi mulai memburuk. Faktanya, sebagian besar biksu Jindan yang ada, ketika mereka menerobos lingkungan budidaya di bumi baik. Secara relatif, kesulitan untuk melakukan terobosan tidak terlalu besar. Mereka mampu menjadi biksu Jindan karena lahir beberapa tahun sebelumnya. Namun, Luo Qingfeng berbeda. Ketika lingkungan budidaya semakin buruk, ia masih bisa melawan arus dan berhasil menerobos ke periode Jindan, yang menunjukkan bahwa bakat budidaya Luo Qingfeng lebih kuat daripada banyak biksu Jindan yang ada. Oleh karena itu, jika dihitung dalam kekuatan komprehensif, Luo Qingfeng sendiri dapat melawan dua biksu periode Jindan di garis gugur. Tentu saja, ini tidak diperhitungkan dalam efektivitas tempur. Jika ini benar-benar pertarungan antara kedua belah pihak, dua periode Jindan dari sekte gugur pada dasarnya mampu menggantung Luo Qingfeng. Masuk akal jika Luo Qingfeng datang ke Suangqing. Sebagai tuan rumah, leluhur daun gugur harus diterima secara pribadi oleh kepala Shao Qingyang. Namun, biksu lain Jin dan tiba di Suangqing pada waktu yang sama dengan Luo Qingfeng. Sebagai perbandingan, Shao Qingyang jelas lebih penting bagi pihak lain, jadi dia mengirim Hao King Song untuk menemui Luo Qingfeng atas namanya. Biksu yang membuat Shao Qingyang memutuskan untuk bertemu langsung adalah Liu Manxia, pemilik lembah Feihua. Dari namanya, saya tahu bahwa ini adalah biksu wanita, dan Liu Manxia masih menjadi biksu kecantikan yang sangat terkenal di kalangan latihan Tiongkok. Selama beberapa dekade, saya tidak tahu berapa banyak praktisi yang berharap bisa menjadi saudara kembar dengannya. Sayangnya, mereka masih lajang. Tentu saja, meskipun selir perempuan memiliki sedikit kelebihan bawaan, sebenarnya tidak terlalu besar. Para kultivator lebih menghargai kultivasi dan kekuatan. Meski warnanya bagus, namun skinny bug tidak sepenting yang dikira orang.
Alasan mengapa Liu Manxia dapat menerima perlakuan pribadi Shao Qingyang adalah karena faktor identitas pemilik lembah kecantikannya mungkin hanya menyumbang 20%, dan 80% sisanya adalah karena kekuatannya. Biarawan. Selain itu, kekuatan lembah Feihua secara keseluruhan juga jauh lebih tinggi daripada leluhur daun dan pemetik bintang. Selain Liu Manxia, pemilik lembah pertengahan Jindan, ada 3 tetua di masa awal Jindan. Lebih penting lagi, dunia latihan dikabarkan masih bertahan di dunia, termasuk Yuan Chu, sesepuh senior Su Cucu dari lembah bunga terbang. Meskipun Su Cucu tidak muncul selama beberapa dekade, tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati, tetapi dunia latihan selalu mendengar bahwa ada hidung dan mata. Sebuah sekte yang mungkin memiliki bayi laki-laki aneh masih belum ada yang berani. Sayangnya, terlebih lagi, kekuatan lembah Feihua sudah sangat kuat, dan selalu berada di jajaran leluhur teratas. Sebaliknya, Shao Qingyang tentu saja tidak mengabaikan Liu Manxia untuk menyambut Luo Qingfeng. Ini adalah pertanyaan pilihan yang mudah. Hao Qingsong memimpin Luo Qingfeng dan ketiga anak buahnya ke lobi hotel, dan terus mengaku bersalah, menjelaskan kepada Luo Qingfeng mengapa Shao Qingyang tidak menyapanya secara pribadi. Faktanya, Luo Qingfeng agak tidak senang. Tentu saja, ini bukan karena dia diabaikan, tetapi karena dia merasa tuannya Xia Ruofei diabaikan. Dalam benak Luo Qingfeng, Xia Ruofei tidak diragukan lagi adalah eksistensi seperti dewa. Xia Ruofei datang ke situs leluhur Anda yang gugur, dan kepala orang-orang Anda benar-benar menghindarinya. Di mata Luo Qingfeng, Liu Manxia, pemilik lembah Feihua, tidak layak dibandingkan dengan Xia Ruofei bahkan jika dia adalah seorang biksu tingkat menengah. Bahkan jika faktor segel jiwa dikecualikan dan Xia Ruofei dievaluasi secara objektif, Luo Qingfeng masih akan memberikan penilaian yang sangat tinggi. Di usia 20-an, dia telah menembus tahap awal Jindan, dan kekuatan spiritualnya jauh melebihi dirinya. Beku yang telah menerobos selama bertahun-tahun ini memiliki bakat yang sangat buruk. Apa yang dibandingkan Liu Manxia dengan Xia Ruofei ketika dia adalah seorang wanita tua yang terjebak di pertengahan hingga 3 tahun Jindan? Tentu saja, Luo Qingfeng bukanlah tipu muslihat, dan Xia Ruofei tidak menunjukkan apapun. Dia secara alami tidak akan menunjukkannya di wajahnya, tetapi hanya berkata sambil tersenyum bahwa dia tidak sopan. Bagaimanapun, semua orang akan melihat Yunyun di pelelangan besok. Seluruh hotel adalah properti gugur, dan telah dibersihkan. Sekadar menerima praktisi dari berbagai tempat, tentu tidak perlu melakukan prosedur check-in apapun. Kamar semua orang sudah diatur. Hong Chunlei sudah mendapatkan kartu kamar sebelumnya. Dia mengikuti Hao Qingsong dan naik lift ke Xia Ruofei dan rombongannya ke lantai tempat ruangan itu berada. Faktanya, konon seluruh hotel dikosongkan untuk dijadikan tempat pelelangan, namun tidak banyak kamar yang benar-benar difungsikan, semuanya merupakan suite yang tergolong high profile. Hanya ada 3 tempat untuk setiap undangan. Hampir semuanya datang ke sini sebagai pemimpin berbagai sekte atau pengaruh, dan murid terpenting dalam sekte tersebut adalah yang terakhir, jadi kamar single yang relatif sempit dan kondisinya lebih buruk. Kamar standar tentu saja tidak bisa digunakan untuk menerima tamu. Kamar-kamar yang diatur oleh Xie Ruozong untuk Xia Ruofei dan lainnya terletak di lantai 16, 2 di antaranya terletak di ujung koridor, hanya 2 pintu yang berseberangan, dan ruangan lainnya terletak di ujung sisi lain dari koridor-koridor. Bukan karena pihak penyelenggara tidak mau menatanya bersama-sama, tapi desain hotelnya memang seperti ini. Terdapat 4 kamar di setiap ujung setiap lantai, yaitu suite, dengan kamar single atau standar dengan ukuran berbeda di tengahnya. Tentu saja, kamar terbaik yang disiapkan oleh Luo Zizong untuk Luo Qingfeng adalah yang terbaik dan relatif. Sebenarnya tata letak ketiga ruangan tersebut mirip, namun arahnya sedikit berbeda. Namun, ruangan di Luo Qingfeng ini memiliki pencahayaan yang lebih baik dan tidak menghadap ke jalan diam. Kali berikutnya adalah ruangan di seberang Luo Qingfeng, karena jalan. Namun perbedaannya tidak terlalu jauh. Bagaimanapun, ketinggian lantai 16 pada dasarnya sangat rendah. Yang terburuk adalah ruangan di seberang koridor. Selain menghadap ke jalan, juga menghadapi masalah paparan sinar matahari. Hao Qingsong membawa ketiganya ke lantai tempat ruangan itu berada, membagikan kartu kamar kepada ketiganya secara langsung, dan menemani Luo Qingfeng ke pintu kamar,
lalu berkata dengan sopan, Luo Daoyou, ini sudah larut, beberapa itu lebih baik istirahat lebih cepat. Apa yang akan kita katakan besok? Tanda tanya, Hao Daoyou duluan. Tahun ini Guizhong menjadi tuan rumah pelelangan, dan Hao Daoyou adalah andalan Guizhong, pasti ada banyak hal. Keramahannya tidak baik, dan saya harap beberapa teman Tao akan memaafkan saya. Hao Qingsong berkata sambil tersenyum, beberapa dari mereka perlu menelepon stasiun utama, atau mereka dapat langsung menemukan keponakan Hong Xi. Di sampingnya, Hong Chunlei dengan cepat dan penuh hormat menyerahkan kartu nama mereka kepada ketiganya, berkata, beberapa senior, murid tinggal di hotel ini dan selalu siap melayani Anda. Luo Qingfeng tersenyum dan menerima kartu nama Hong Chunlei dan berkata, terima kasih, Tuan Hong. Setelah Hao Qingsong membawa Hong Chunlei pergi dan turun, Luo Qingfeng dengan cepat mengundang Xia Ruofei dan Li Yifu ke kamarnya. Begitu mereka memasuki rumah, Xia Ruofei dan Luo Qingfeng secara tidak sengaja menjelajahinya dengan kekuatan mental mereka. Tidak ada yang aneh di ruangan itu. Baik itu peralatan penyadapan atau perekaman video yang dibuat dengan teknologi modern, atau beberapa metode kecil untuk penyadapan di dunia latihan, semuanya belum ditemukan. Tentu saja, ini juga merupakan pendekatan yang bijaksana dan biasa bagi keduanya. Jika sekte gugur benar-benar berani melakukan sesuatu di kamar semua orang, kecuali otaknya terjebak di pintu. Perlu Anda ketahui bahwa ada banyak biksu dari Jindan saat ini. Jika Anda ingin menyembunyikan tuan-tuan ini, hampir tidak mungkin Tuhan tanpa sadar mengatur alat penyadap di dalam ruangan. Dan itu terlalu berisiko untuk dilakukan. Setelah ketahuan, sekte gugur akan menjadi incaran seluruh komunitas budidaya. Tidak ada nama yang ditemukan, dan keduanya diam-diam merasa lega. Namun, Xia Ruofei diam-diam masih mengeluarkan beberapa jimat dan mengatur pesona kedap suara dalam sekejap. Bagaimanapun, mereka yang tinggal di hotel ini adalah praktisi. Pendengaran orang-orang ini sangat bertentangan dengan langit, kapan saja. Waspadalah terhadap telinga di partisi. Luo Qingfeng melihat bahwa Xia Ruofei dapat menyimpan pesona mempesona sesuka hati, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara secara diam-diam. Xia Ruofei selalu membeberkan berbagai cara secara tidak sengaja, sehingga Luo Qingfeng sering merasa sudah mengenal masternya, dan segera menemukan bahwa masternya tampak lebih misterius. Adapun Li Yifu, karena kurang pandai dalam memperbaiki, apalagi di bagian depan, ia hanya memiliki sedikit bulu, sehingga ia bahkan tidak tahu untuk apa pesona Xia Ruofei dirancang. Setelah pembentukan kantong kedap suara, Luo Qingfeng berkata dengan cepat, Tuan, ruangan ini disediakan untuk Tuan. Budak tua itu akan pergi ke kamar di sisi lain koridor. Di mata orang luar, di antara tiga orang di barisan Xia Ruofei, Luo Qingfeng harus menjadi pemimpin, diikuti oleh Li Yifu. Bagaimanapun, dia tidak baik, tapi dia adalah saudara laki-laki Luo Qingfeng. Adapun Xia Ruofei, karena dia terlalu muda, jelas hanya bisa menduduki peringkat ketiga. Oleh karena itu, orang-orang yang gugur menata ruangan sesuai dengan ini. Luo Qingfeng tinggal di tempat yang terbaik. Li Yifu tinggal di seberangnya, sementara Xia Ruofei diatur untuk tinggal di jalan dan ruang barat di sisi lain koridor. Dari mana mereka tahu bahwa situasi sebenarnya justru bertolak belakang dengan penilaian mereka? Xia Ruofei tidak diragukan lagi adalah inti dari ketiganya, dan Li Yifu, sebagai keponakan Xia Ruofei, bahkan berada di atas Luo Qingfeng. Sebenarnya, Luo Qingfeng hanya bisa menemani kursi terakhir. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu merepotkan. Hanya 1 atau 2 malam. Di mana kita tinggal, kita semua adalah kultivator. Bagaimana kita bisa begitu berharga? Dari sudut pandang Luo Qingfeng, ini tentu bukan masalah keluhuran atau keluhuran. Sebagai seorang praktisi, sama sekali tidak ada masalah meskipun Anda tinggal di alam liar. Dan ketiga kamar tersebut, kondisinya tidak jauh berbeda, setidaknya harga rumah luarnya konsisten. Ini hanya masalah status dan perlakuan. Luo Qingfeng merasa tuan rumah pergi ke kamar di sana, tetapi dia tinggal di kamar yang relatif terbaik. Itu hanyalah Yue, tapi kata-kata Xia Ruofei sangat penting baginya, dan dia tidak berani membantahnya. Namun, Li Yifu berpikir sejenak dan berkata, Tuan atau leluhur, mengapa kamu tidak pindah kamar saja dengan muridmu? Qingfeng adalah ketua pesta.
Perubahannya di sana pasti akan menimbulkan keingintahuan orang lain. Jika muridnya bertukar kamar denganmu, maka itu akan sangat menonjol. Xia Ruofei berkata sambil tertawa, jangan khawatir tentang barang-barang di kamar itu, aku akan tinggal di sana dan menjadi bersih. Luo Qingfeng dan Li Yifu saling berpandangan, lalu mengangguk tak berdaya. Xia Ruofei duduk di sofa dan berkata, Qingfeng, saya belum mempelajari tentang pelelangan secara detail sebelumnya. Anda telah berpartisipasi dalam pelelangan ini sebelumnya. Ceritakan tentang peraturan secara umum. Luo Qingfeng mengangguk dengan cepat dan berkata, ya, Tuan. Kemudian dia melihat sekeliling terlebih dahulu, lalu berjalan cepat ke meja, mengambil sebuah buku indah di atas meja, dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei, berkata, Tuan, ini seharusnya menjadi pengaturan khusus pelelangan. Menurut praktik sebelumnya, penyelenggara akan menyiapkan manualnya terlebih dahulu. Xia Ruofei mengambilnya dan membaliknya, dan menemukan bahwa manual itu dicetak dengan sangat indah, dan yang tebal jelas sangat kaya isinya. Hanya saja sebagian besar foto sebelumnya adalah sebagian, dan kuartal terakhir adalah detail lelangnya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, pedoman ini harus tersedia di setiap ruangan. Saya akan kembali ke rumah nanti dan melihat lebih dekat. Ceritakan tentang kebaktian di masa lalu. Ya Tuan, Luo Qingfeng berkata dengan hormat, pertama-tama, lot ini adalah semua potongan daun yang digunakan oleh penyelenggara pada tahap awal sebagai hasil konsultasi dengan semua gerbang, dan pengumpulan awal adalah semua harta yang ingin ditaruh oleh semua orang, untuk dilelang. Meminta pendapat kami, tapi tahun ini kami tidak punya apapun untuk ditawarkan untuk dilelang, jadi tidak banyak yang ada di daftar kami. Petik 2. Bisakah Anda pergi ke Riga untuk sementara waktu? Xia Ruofei bertanya. Ini masalah yang lebih dia khawatirkan, karena jika dia tidak melelang sesuatu, dia tidak akan punya modal untuk memotret barang kesayangannya. Semua lelang diperdagangkan dengan batu roh. Meskipun Xia Ruofei memiliki kristal roh yang lebih berharga dan bahkan kristal yuan, ini hanyalah kategori harta karun dan tidak dapat langsung digunakan sebagai mata uang. Tentu saja, jika Xia Ruofei bersedia mengeluarkannya, tentu banyak orang yang bersedia menukarnya dengan batu roh. Namun Lingjing dan Yuanjing keduanya merupakan sumber daya tak terbarukan. Jika benar-benar diperlukan, Xia Ruofei tidak mau menggunakannya. Oleh karena itu, cara terbaik adalah dengan melelang beberapa barang lain, dan Anda dapat membeli dan membelinya sesuai dengan preferensi Anda setelah Anda menukarnya. Alam baik-baik saja, Luo Qingfeng berkata sambil tersenyum. Sistem lelang ini sangat longgar, dan semua yang berpartisipasi dalam lelang adalah praktisi yang terlatih. Mereka secara alami memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi harta karun, jadi tidak perlu banyak yang dikirim untuk identifikasi beberapa hari sebelumnya. Pelelangan itu sendiri adalah untuk memupuk keberadaan rekan-rekan. Jika ada teman sementara yang datang dengan pelelangan, semuanya dipersilakan. Petik 2. Berbicara tentang ini, Luo Qingfeng bertanya lagi, Guru, apakah Anda memiliki harta yang ingin Anda simpan untuk dilelang? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, kamu harus mengumpulkan modal terlebih dahulu. Saya tidak memiliki batu roh apapun yang kamu katakan terakhir kali. Jika kamu ingin bersaing memperebutkan cincin penyimpanan, kamu harus mendapatkan batu roh terlebih dahulu. Baru saja, jika Xia Ruofei membolak-balik buku itu sesuka hati, dia melihat memang ada 2 cincin penyimpanan yang akan dilelang di lelang ini. Jarang sekali kedua cincin penyimpanan ini masih berpasangan, cantik dan imut, terutama cocok untuk anak perempuan. Jika diambil, akan sangat cocok bagi Song Wei dan Ling Qingsui untuk minum semangkuk air. Sepasang cincin penyimpanan ini seharusnya memiliki harga yang relatif mahal, sehingga dicetak pada beberapa halaman pertama dan sangat menarik perhatian. Xia Ruofei sudah melihatnya sesuka hati. Menurut Luo Qingfeng, cincin penyimpanan juga merupakan harta yang sangat langka di industri budidaya. Harganya tidak terlalu murah, dan persaingannya diperkirakan akan ketat. Oleh karena itu, Xia Ruofei juga harus menyiapkan amunisi yang cukup terlebih dahulu, jika tidak, ia mungkin tidak dapat bersaing dengan orang lain sama sekali. Luo Qingfeng sudah menduga bahwa Xia Ruofei akan melelang barang itu, dia berkata sambil tersenyum, Tuan, saya tidak tahu harta apa yang ingin Anda lelang. Saya dapat menghubungi Kepala Sao Sao terlebih dahulu,
dan biarkan dia mengatur harta pemilik di toko itu. Lelang cincin emas. Xia Ruofei berkata, saya belum menemukan jawabannya. Saya akan memikirkannya setelah saya kembali ke kamar. Xia Ruofei bisa mendapatkan banyak harta, dan dia juga sangat yakin bisa menjual dengan harga tinggi. Hanya saja dia mengambil sejumlah harta untuk dilelang. Dia tidak terlalu memikirkan beberapa harta karun meskipun itu tidak terlalu berharga di mata Xia Ruofei, tapi dia tidak tega mengeluarkannya, seperti sumber daya tak terbarukan seperti Lingjing dan Yuanjing, yang merupakan harta karun. Harta yang sangat berharga, yang mudah menimbulkan kepengecutan pada orang lain, akan menimbulkan masalah. Misalnya, dia juga memiliki banyak ramuan yang sangat berharga di Taman Ramuan di Pulau Jantung Ruang Peta Spiritual. Dunia latihan saat ini pasti sangat berharga, dan banyak beku yang harus mengikutinya. Namun, jika harta karun tersebut diambil, pihak yang berminat pasti punya pikiran lain. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini, dan begitu seseorang bertanya tentang asal-muasal tanah tersebut, hal itu dapat menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Tentu saja Lingjing juga bisa langsung digunakan sebagai mata uang. Namun menurut Luo Qingfeng terakhir kali, satu Lingjing setara dengan 1000 Lingxi, namun karena Lingjing sangat langka, nyatanya jika seseorang benar-benar mengeluarkan Lingjing untuk ditukar dengan 1200 Lingxi itu juga sangat mudah. Menggunakan Lingjing secara langsung sebagai uang untuk membeli sesuatu tentu saja sangat merugikan. Selain itu, jika tidak diperlukan, Xia Ruofei tidak ingin mengonsumsi sumber daya tak terbarukan semacam ini. Lagi pula, dia tidak tahu apakah akan ada lebih banyak peluang untuk mendapatkan lebih banyak Lingjing di lain waktu, dan Song Wei, Ling Qingsui, Li Yifu, Tang Haoran, dan bahkan baru saja melangkah di sisinya. Song Qiming yang telah memasuki gerbang budidaya, memiliki banyak orang yang perlu menggunakan sumber daya budidaya. Sebaiknya tidak dikonsumsi jika masih bisa dikonsumsi. Oleh karena itu, Xia Ruofei harus mempertimbangkan dengan cermat harta apa yang akan digunakan untuk dilelang. Luo Qingfeng mengangguk dan berkata, ya. Pemiliknya perlahan-lahan dapat mempertimbangkan bahwa besok malam dapat ditambahkan kapan saja sebelum pelelangan dimulai. Bahkan jika pelelangan telah berlangsung, merupakan kebiasaan untuk mengambil harta untuk dilelang kapan saja. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan berkata, baiklah. Silakan, ya Tuan. Luo Qingfeng berkata, sesuai dengan praktik tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah seseorang menaikkan harga dengan jahat dan akhirnya membatalkan transaksi, setiap orang harus membayar deposit 500 batu roh untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Jika terjadi pelanggaran, deposit itu tidak akan dikembalikan, tetapi akan diberikan langsung kepada klien sebagai kompensasi. Ini menjamin bahwa budak lama sudah siap dan Anda tidak perlu khawatir. 500 batu roh mungkin dianggap jumlah yang besar untuk perbaikan biasa saja, tapi untuk gerbang yang bisa ikut lelang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tentu saja, kecuali untuk perbaikan tersebar, seperti Xia Ruofei, 500 batu roh bahkan bukan setengah kristal spiritual, yang bahkan kurang penting di matanya. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, kamu bisa melakukan hal ini dengan baik. Ya Tuan, Luo Qingfeng berkata dengan hormat. Kemudian, dia menguraikan beberapa aturan lelang dan Xia Ruofei memperkenalkan hal-hal ini dalam manual yang disediakan oleh LAR, jadi dia hanya membicarakannya. Setelah Xia Ruofei mendengarnya, dia sudah mengetahui lubuk hatinya. Dia berdiri dan berkata, oke, kalau begitu aku akan kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Brice, Yifu tinggal di kamar di seberangmu, urus semuanya. Kebanyakan orang yang tinggal di hotel ini saat ini adalah praktisi. Latihan Li Yifu terlalu lemah. Jika terjadi sesuatu, Xia Ruofei tinggal di sisi lain koridor, yang agak di luar jangkauan, dan Luo Qingfeng yang tinggal di depan pintu Li Yifu, tampaknya sangat penting. Ya, Luo Qingfeng berkata dengan cepat, Tuan yakin. Bahkan jika saya kehilangan nyawa saya akan menjamin keselamatan senior Li. Meskipun budidaya Li Yifu sangat rendah, dia adalah murid dari murid Xia Ruofei, dan Luo Qingfeng hanyalah budak dari Xia Ruofei. Oleh karena itu, Luo Qingfeng menempatkan dirinya pada posisi yang baik. Bagaimanapun, Li Yifu adalah orang yang banyak dan memanggilnya, senior, sangat cocok. Li Yifu berkata dengan penuh perasaan, terima kasih atas perhatian Anda.
Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, saya juga perencanaan ke depan. Setiap orang yang datang ke pelelangan akan datang ke pelelangan, dan mereka harus menghargai perdamaian. Tidak baik bagi siapapun untuk mengobarkan pelelangan. Tuan rumah mengatakan ya. Luo Qingfeng juga berkata dengan tegas. Meskipun kadang-kadang ada perselisihan kecil dalam pelelangan sebelumnya, situasi yang menyebabkan kehidupan manusia pada dasarnya tidak ada. Anda dapat yakin, apa yang dikatakan Luo Qingfeng adalah bahwa tidak ada yang akan terbunuh di pelelangan, tetapi setelah pelelangan, sulit untuk mengatakannya. Harta yang sangat saya butuhkan telah dilelang, dan keengganan untuk memblokir jalan dan merampok serta membuat uang dalam perjalanan pulang sering terjadi. Xia Ruofei mengangguk, menyapa keduanya, lalu melangkah keluar kamar dan berjalan menuju kamarnya sendiri di sisi lain koridor. Meter panjangnya. Ketika Xia Ruofei berjalan, dia biasa memindainya secara mental di lantai ini. Dia menemukan bahwa selain suite di kedua ujungnya, semua kamar lainnya kosong dan tidak ada yang tersisa. Xia Ruofei menggunakan kartu kamar untuk membuka pintu, mengambil alih daya, lalu membuka kunci pintu kamar. Dia juga menekan lampu, jangan ganggu, dan masuk ke dalam ruangan. Tata letak ruangan ini sebenarnya sama dengan itu Luo Qingfeng barusan. Bagian luarnya adalah ruang tamu dan ruang belajar, dan bagian dalamnya adalah kamar tidur. Kamarnya cukup luas dan dilengkapi perabotan berkualitas tinggi. Setelah Xia Ruofei memasuki rumah, dia pertama-tama memeriksa bagian dalam dan luar dua kamar dengan kekuatan mentalnya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia berjalan ke sofa di ruang tamu dan mengambil pelelangan kopi, meja. Manualnya, dibalik, dia baru saja membalik-balik lot sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah menentukan bahwa ada cincin penyimpanan untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Sedangkan untuk harta karun lainnya, lebih langsung melihat lokasi lelang dengan energi mental daripada melihat foto di manual. Ini bukan kaligrafi dan lukisan antik, Anda perlu mengidentifikasinya dengan baik untuk mengetahui keasliannya. Perhatian Xia Ruofei terutama terfokus pada sebagian kecil dari aturan lelang. Prinsip umumnya sebenarnya sangat sederhana, yaitu penawar tertinggi yang menang, yang sama untuk semua lelang. Beberapa aturan mirip dengan apa yang dikatakan Luo Qingfeng, tetapi sebagai penyelenggara, Deciduous Buddhism telah menyempurnakan banyak aturan, sehingga keberlakuannya lebih kuat. Misalnya, ketika batu spiritual tidak mencukupi dan penawar tidak mau menyerah, Anda juga dapat menggunakan harta tersebut untuk menggantikan batu spiritual, selama Anda dapat memperoleh persetujuan dari pemilik kafling, dan keduanya, pihak dapat mendiskusikan berapa banyak batu ini dapat mengurangi. Secara umum aturan lelang semacam itu tentu tidak sedetail yang ada di dunia sekuler. Omong-omong, Sekte Gugur mampu menyiapkan manual lelang terlebih dahulu, yang telah maju seiring waktu. Lelang ini berlangsung selama bertahun-tahun. Xia Ruofei dapat membayangkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, manual lelang cetakan kertas berlapis yang begitu indah tidak mungkin muncul. Dan dia juga sangat penasaran, apakah manual seperti itu akan memiliki begitu banyak kaitan dari produksi hingga pencetakan, bukankah orang yang menanganinya akan merasa ada yang salah dengan pikiran klien ini? Di mata orang awam, jenis cincin penyimpanan, batu roh, ramuan, del, hanyalah surga dan bumi. Namun, sejenak ia berpikir bahwa untuk menyelenggarakan lelang, akuisisi pabrik percetakan kecil secara langsung sepertinya tidak ada artinya bagi para praktisi. Uang sekuler, para praktisi ini tidak terlalu memperhatikan. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa, dan kemudian menjernihkan semua pikiran berantakan di kepalanya, dan mulai memikirkan tentang apa yang harus dia ambil untuk berpartisipasi dalam pelelangan, yang merupakan prioritas utamanya. Ling Jing dan Yuan Jing telah dikesampingkan sebelumnya, dan tentu saja mereka tidak dipertimbangkan sekarang. Namun, jika batu spiritual Anda sendiri tidak mencukupi pada saat itu, masih tidak dapat diterima untuk terus menaikkan harga secara langsung dengan Ling Jing atau bahkan Yuan Jing. Singkatnya, dia pasti mendapatkan dua cincin penyimpanan itu. Xia Ruofei tertegun sejenak, dan sekarang dia bisa mendapatkan apa yang dia bisa. Harta paling berharga di tubuhnya secara alami adalah gulungan gambar spiritual, tetapi kecuali dia terjebak di dalam pintu, bagaimana dia bisa langsung mengeluarkan gulungan gambar spiritual tersebut? Terlebih lagi, meskipun dia ingin menjualnya,
Tidak ada seorang pun di Tiongkok saat ini yang mampu membelinya. Seorang pria tidak bersalah dan menghargai kesalahannya. Rahasia ruang peta roh tidak dapat diungkapkan dengan membunuh. Selain gulungan gambar spiritual, barang bagus Xia Ruofei sebenarnya cukup banyak. Tak perlu dikatakan lagi, Lingjing dan Yuanjing memiliki banyak tumbuhan spiritual di pulau pegunungan dan lautan. Di antaranya, tidak ada kekurangan Ningxin Chao, yang secara langsung dapat meningkatkan kualifikasi budidaya. Dapat dikatakan bahwa Pulau Jiexin di kebun obat, jika Anda baru saja menemukan obat mujarab, Anda dapat membiarkan orang-orang di lingkaran latihan Tiongkok mengambil alih dan bersaing. Selain itu, Xia Ruofei juga memperoleh banyak metode latihan, metode rahasia, dan metode klasik dari jimat giok yang diwarisi. Sekarang seluruh dunia latihan sedang layu, latihan ini mungkin tidak terlalu berharga di era manusia nyata di pegunungan dan lautan, tetapi sekarang tidak diragukan lagi latihan ini cukup berharga. Xia Ruofei dapat memilih beberapa salinan yang kurang penting dan mungkin juga dapat menjualnya dengan harga murah. Dan itu sepenuhnya tidak memerlukan biaya. Namun, Xia Ruofei berpikir sejenak, tetapi pertama-tama mengesampingkan skema pelelangan latihan dan klasik. Alasannya juga sangat sederhana. Gongfa secara alami sangat berharga bagi mereka yang membutuhkannya. Sebagian besar masyarakat yang mengikuti lelang kali ini adalah pengamalan gerbang Dharma, yang pada dasarnya memiliki tradisi gerbang Dharma yang relatif lengkap. Meskipun batu dari gunung lain dapat menyerang batu giok, nilainya relatif kurang. Dan jika secara tidak sengaja menyalin rahasia sekte tertentu, maka semuanya akan menjadi viral. Pihak lain harus menindaklanjuti bocoran latihan tersebut, dan pasti akan menindaklanjutinya hingga akhir. Masalah ini sangat sulit untuk dihilangkan. Jika segalanya lebih intensif, dan Anda telah menyalin beberapa latihan, semuanya menabrak mobil dengan beberapa gerbang yang berpartisipasi dalam pelelangan, itu akan menyebabkan lebih banyak keributan. Mungkin sekte lain juga akan berada dalam bahaya, khawatir apakah latihan mereka sendiri telah bocor. Pada saat itu, sangat mungkin dia akan menjadi sasaran latihan Tiongkok. Jangan lakukan hal yang baik. Setelah mengesampingkan skema penyalinan karya klasik untuk dilelang, Xia Ruofei dapat memilih untuk tidak memiliki banyak minuman beralkohol dan herbal selain Boundary Island. Tidak lebih dari dua. Yang pertama adalah simbol matriks. Level formasinya kini telah mencapai level yang sangat tinggi, dan ada banyak buku susunan batu giok warisan yang telah hilang hari ini di dunia latihan. Banyak metode pembentukan yang dicatat dalam buku-buku ini mungkin hilang saat ini. Arai dan simbol dapat dideskripsikan secara langsung. Itu pasti tempat yang sangat populer. Yang kedua adalah obat mujarab. Dalam arti sebenarnya, dia tidak dapat memurnikan ramuan tersebut, tetapi tidak ada masalah dalam memurnikan beberapa pil dan salep yang memiliki efek tambahan pada budidaya. Obat-obatan tambahan yang dicatat dalam beberapa buku klasik sebenarnya tidak terlalu berharga. Kebanyakan dari mereka adalah bahan obat umum yang dapat ditemukan di dunia, ditambah dengan satu atau dua bahan obat yang lebih berharga, yang dapat ditemukan di ruang spiritual. Obat seperti ini di dunia praktik pada dasarnya sulit ditemukan, alasannya hanya karena resepnya hilang. Xia Ruofei memiliki beberapa resep lain. Dia dapat sepenuhnya menyaring beberapa obat, dan kemudian dengan bantuan spanduk waktu, dia akan membuat sejumlah obat untuk membantu budidaya malam ini, dan sudah sangat terlambat untuk berpartisipasi dalam pelelangan besok. Ketika Xia Ruofei memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata pada dirinya sendiri, dengan cara ini, keluargaku sebenarnya cukup tebal. Xia Ruofei bersandar di sofa dan memejamkan mata sedikit, merenung sejenak, dan akhirnya memilih pil Jukidan yang digunakan oleh praktisi. Meskipun Kigas dan ini disebut, dan, sebenarnya ia tidak mencapai tingkat dan obat, dan ini bukanlah obat dan dalam arti sebenarnya. Namun, Xia Ruofei membandingkan resep yang diperolehnya dari jimat giok warisan, dan merasa bahwa Jukidan lebih cocok untuk lelang ini. Efek Jukidan sebenarnya sangat sederhana, yaitu dapat memberikan aura tertentu untuk diserap oleh praktisi. Dan obat untuk memurnikan Jukidan juga sangat umum. Padahal, kunci Jukidan bukanlah obat-obatan tersebut. Semua bahan obat bersifat pembantu. Perannya adalah mengunci aura di dalam Kikidan. Kuncinya adalah lingkungan penyulingan obat. Bahan obat yang dibutuhkan sangat umum.
dan dapat dengan mudah dikumpulkan di ruang peta spiritual. Dalam lingkungan pemurnian pengobatan, tidak ada tempat yang lebih baik dari ruang Lingtu. Bahkan setelah pengoperasian arai Taixuan Xuanxing yang stabil, konsentrasi Reiki tidak sebaik di ruang Lingtu. Sedikit Reiki yang hilang karena obat pemurnian tidak akan menyebabkan fluktuasi Reiki luar angkasa, dan dapat diselesaikan dalam sekejap mata. Kesulitan lainnya adalah metode pemurnian obat memerlukan tingkat pembentukan tertentu. Setelah metode pembentukan terbentuk, aura dapat dikunci dengan obat. Ini tidak sulit bagi Xia Ruofei. Dengan kata lain, relatif mudah bagi Xia Ruofei untuk ingin membuat poligas. Alasan mengapa dia tidak memurnikan campuran gas untuk orang-orang di sekitarnya sebelumnya adalah karena dia masih tidak menyukai aura utama, gas, yang dapat disimpan oleh campuran gas tersebut. Kalaupun memakan Jukidan sebagai jelly bean, efeknya tidak secepat menggunakan budidaya Lingjing. Tidak banyak orang di sekitar Xia Ruofei yang membutuhkan sumber daya budidaya. Bagi Ling Qingsui dan Li Yifu, biksu tingkat rendah yang berlatih pemurnian, Lingjing dapat digunakan untuk waktu yang lama. Kebanggaan. Namun, cukup pantas jika benda ini dilelang untuk mendapatkan sedikit modal. Bagi Xia Ruofei dan para biksu di sekitarnya, Jukidan hanyalah iga ayam, tetapi bagi dunia latihan Tiongkok di lingkungan ini, Jukidan masih merupakan obat tambahan yang sangat berguna. Tentu saja, yang lebih penting, pengumpulan gas dan ini pada dasarnya tidak berguna bagi para praktisi periode Jindan. Terlebih lagi, semua perusahaan besar datang ke pelelangan kali ini. Karena ini adalah Zongmen, tentu saja ada murid dengan berbagai tingkat kultivasi. Selain pengembangan kemampuan tempur kelas atas, pekerjaan pondasi juga sangat penting. Kekuatan keseluruhan Zongmen tidak hanya bergantung pada beberapa biksu Jindan. Oleh karena itu, Jukidan, obat tambahan yang memiliki efek baik dalam meningkatkan efisiensi biksu tingkat rendah, yakin bahwa banyak kepala sekolah dan sesepuh akan tertarik. Biayanya hampir nol, efek tambahannya bagus, dan permintaan pasar relatif kuat. Untuk ketiga faktor ini, Xia Ruofei tidak perlu ragu, dan dengan cepat memilih obat tambahan ini sebagai obat pertamanya. Setelah mengambil keputusan, Xia Ruofei tidak menunda waktu lagi, dan segera mengaturnya. Memurnikan gaski tidak lebih baik dari obat lain, dan harus dilakukan di ruang spiritual. Jika di masa lalu, Anda datang ke tempat asing, dan ada praktisi lain yang tinggal di lantai atas dan bawah, Xia Ruofei tidak akan mengeluarkan gulungan gambar roh, apalagi memasuki ruang peta spiritual. Namun, Xia Ruofei tidak sama dengan Wu Xia Ameng pada saat itu. Sekarang metodenya jauh lebih kaya dari sebelumnya, dan kekuatannya telah mengalami kemajuan besar. Tidak mudah untuk memasuki ruang Lingtu saat keluar, namun hanya berhati-hati. Jika dia benar-benar perlu masuk, dia pasti akan memastikan keamanannya. Meskipun Xia Ruofei berhati-hati, dia jelas tidak konservatif. Dia hanya tidak melawan pertempuran ketidakpastian. Xia Ruofei pertama-tama mengeluarkan blok simbol dari luar angkasa dan dengan terampil mengaturnya setelah memasuki kamar tidur. Susunan ini diukir oleh Xia Ruofei di waktu luangnya. Mereka pada dasarnya adalah batu giok dan dapat digunakan berkali-kali. Bentukan di sini bermacam-macam, fungsinya juga bermacam-macam. Ada yang khusus untuk peringatan, ada juga isolasi suara bahkan penglihatan, dan ada beberapa pesona pelindung. Ada 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar, dan formasi padat bersarang menjadi satu. Bahkan jika para biksu dari periode Jindan datang, tidak mungkin untuk memecahkan semuanya untuk sementara waktu. Dengan sedikit jeda waktu ini, Xia Ruofei sudah dapat bereaksi di ruang Lingtu dan kembali ke dunia luar tepat waktu. Meskipun ada banyak kakak lelaki sekte yang berpartisipasi dalam pelelangan ini, dan ada banyak biksu di zaman Jindan, tetapi setiap orang adalah pemimpin dari setiap pintu sekte. Sangat tidak sopan menggunakan kekuatan spiritual untuk menyelidiki kamar orang lain. Tidak ada orang yang begitu sembrono. Setidaknya jika Xia Ruofei kembali ke kamar begitu lama, dia tidak merasakan penyelidikan apapun terhadap kekuatan spiritual eksternal. Jika seseorang benar-benar menggunakan kekuatan spiritual untuk menjelajah, kecuali jika itu adalah Jindan yang terlambat dan kekuatan mental yang sangat kuat, bahkan seorang biksu Jindan yang normal mustahil bagi Tuhan untuk mendeteksi secara tidak sengaja tanpa ditemukan oleh Xia Ruofei.
Sedangkan untuk membobol kamar seseorang secara langsung, itu bahkan merupakan kejadian yang kecil kemungkinannya. Bahkan Li Yifu dan Luo Qingfeng tidak pernah berani masuk ke kamar tanpa izin mereka sendiri. Oleh karena itu, setelah mengunci pintu dan jendela serta menutup tirai, Xia Ruofei melangkah ke dalam susunan kewaspadaan pelindung yang dia buat dengan mudah, dan mengeluarkan gulungan gambar spiritual dengan hatinya. Dia juga dengan hati-hati memasukkan gulungan itu ke dalam selimut, dan kemudian dia pindah ke ruang peta roh dengan hatinya. Xia Ruofei tidak membuang waktu dan langsung pergi ke awal dinasti Yuan. Pada saat yang sama, kekuatan mentalnya menyapu rak obatnya yang besar di awal dinasti Yuan. Berkumpul dengannya, berkumpul bersama, ia juga menggunakan periuk obat, kompor dan arang serta peralatan lainnya. Untuk menghemat waktu, Xia Ruofei pertama-tama menggunakan bendera susunan waktu untuk mengatur metode susunan yang dipercepat di awal dinasti Yuan, dan kemudian membawa bahan dan peralatan obat ke dalam metode susunan. Dengan cara ini, perbedaan laju aliran waktu dengan dunia luar pada dasarnya telah mencapai sekitar 2000 kali lipat, dan semuanya tidak akan tertunda. Xia Ruofei mulai mencoba memurnikan obat. Meski baru pertama kali memurnikan Julingdan, ia sudah memiliki pengalaman memurnikan berbagai obat sebelumnya, namun ia juga familiar dengannya. Inti dari pemurnian obat adalah pengendalian api. Inilah inti dari kekuatan mental Xia Ruofei yang kuat. Dia memantau dengan semangat setiap saat. Bagian pemurnian sebelumnya berjalan lancar. Pada tahap akhir, Reiki dikompres dan dikunci di dalam pil, yang memerlukan kerjasama metode matriks. Karena Xia Ruofei adalah yang pertama kali mengendalikan formasi ini, pasti akan ada kelalaian, sehingga obat-obatan batch pertama tidak gagal secara tak terduga pada tahap akhir. Xia Ruofei tidak menerima begitu saja bahwa menurut catatan klasik, pembuatan Jukidan tidak begitu mudah meskipun industri budidaya penuh dengan bakat dan lingkungan sangat baik. Setelah berhasil, itu menjadi tidak normal. Bagaimanapun, Reiki tidak akan hilang, dan bahan obat yang digunakan sangat biasa, dan biayanya pada dasarnya dapat diabaikan. Xia Ruofei menyiapkan banyak ramuan obat. Dan sedikit kekuatan mental yang hilang dalam pemurnian pengobatan tidak berarti apa-apa baginya. Dibandingkan dengan terbangnya pedang, ini adalah 9 ekor sapi dan 1 helai rambut. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak beristirahat dan segera mencuci pot obat dan memulai upaya kedua. Eksperimen dilakukan 4 kali berturut-turut, dan semuanya gagal tanpa kecuali. Namun, Xia Ruofei semakin menguasai metode formasi yang kecil namun indah. Sejak kelima kalinya, Xia Ruofei tidak pernah gagal. Dia terus memurnikan hampir terus-menerus, menyempurnakan 5 tungku berturut-turut, dan memperoleh total 100 pelet gas. Ditambah dengan upaya yang gagal sebelumnya, pengobatan penyulingan Xia Ruofei memakan waktu hampir 20 jam. Namun, ini memiliki efek 2000 kali lipat laju aliran waktu. Faktanya, dunia luar hanya berlalu sebentar. Xia Ruofei menemukan 5 botol porselen dan mengisinya dengan beberapa poligas hangat, masing-masing berisi 20. Kemudian, Xia Ruofei tidak memasang spanduk, dan meninggalkan botol berisi Jukidan dalam metode matriks waktu. Dia meninggalkan ruang peta spiritual dan kembali ke dunia luar. Setelah muncul kembali di kamar hotel, Xia Ruofei memeriksa susunan pelindung yang dia atur untuk pertama kalinya, dan hatinya sedikit kendur dan tidak ada bekas sentuhan. Susunan Xia Ruofei ini juga sangat halus. Salah satu dari mereka sangat tertarik. Bahkan jika mereka tersapu oleh roh, mereka akan tersentuh dan meninggalkan bekas. Dan bahkan susunan ini tidak menunjukkan respons apapun, menunjukkan bahwa ketika dia berada di luar angkasa, tidak ada yang benar-benar menyelidikinya. Faktanya, karena metode matriks waktu Xia Ruofei di ruang angkasa menjadi sangat singkat. Jika ada seseorang di dalam ruangan, dari sudut pandang orang ini, pada dasarnya Xia Ruofei hanya melintas ke dalam ruangan dan kemudian keluar setelah beberapa napas. Dalam waktu sesingkat itu, ada ahli yang menyelidiki ruangan ini, dan menemukan bahwa kemungkinannya terlalu rendah. Xia Ruofei mengambil gulungan gambar spiritual di telapak tangannya, dan kemudian menghapus semua formasi pelindung dan kewaspadaan, dan menyimpan susunannya di ruang spiritual. Kemudian, Xia Ruofei mengerang sejenak, pertama-tama mengatur penghalang kedap suara di kamarnya, dan kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menelepon telepon Li Yifu.
Saudara Xia, Li Yifu menjawab telepon untuk pertama kalinya. Bagaimanapun juga, praktisi yang tinggal di sini adalah praktisi. Agar tembok tidak memiliki telinga, Li Yifu pun langsung menyebut Xia Ruofei sebagai saudara tuan, sesuai dengan apa yang mereka katakan sebelumnya. Nada suaranya terdengar agak canggung, tapi seharusnya tidak terlalu terbuka. Xia Ruofei berkata, Yifu, datanglah ke kamarku bersama King Feng, dan aku ingin mendiskusikan beberapa hal denganmu. Xia Ruofei memiliki zona kedap suara di sini, dan dia tidak perlu terlalu khawatir saat berbicara. Oke, Li Yifu menjawab. Beberapa menit kemudian, Xia Ruofei mendengar ketukan di pintu. Dia berjalan untuk membuka pintu dan melihat Luo Qingfeng dan Li Yifu berdiri di depan pintu. Tanpa menunggu mereka berbicara, Xia Ruofei berkata, masuk ke kamar. Dia membiarkan mereka masuk ke kamar, mengunci pintu sendiri, dan berjalan ke ruang duduk. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, oke, ada zona kedap suara di sini, jadi Anda tidak perlu terlalu berhati-hati. Luo Qingfeng mendengar bahwa dia segera membungkuk kepada Xia Ruofei dan bertanya dengan hormat, Tuan, apakah Anda memiliki instruksi untuk menemukan seorang budak tua? Duduk dulu. Xia Ruofei menunjuk ke sofa dan berkata. Li Yifu dan Luo Qingfeng dengan hormat menunggu Xia Ruofei duduk sebelum duduk di sofa samping. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Brice, aku memikirkannya ketika aku kembali ke kamar tadi. Sepertinya bagus untuk melelang sesuatu, tapi aku tidak yakin apakah aku bisa mendapatkan harga yang bagus. Pengalaman Anda relatif kaya, jadi saya ingin meminta bantuan Anda. Lihat lebih lanjut. Luo Qingfeng mendengar kata-kata itu, dan berkata sambil sedikit mengerang, Tuan, Jukidan jarang muncul di pameran dan pelelangan, dan budak tua hanya dapat memperkirakan harganya secara kasar, belum tentu akurat. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum, pokoknya, jika kamu berbicara tentang penilaianmu, ayo ngobrol. Ya Tuan, Luo Qingfeng berkata, ada perdagangan pengumpulan gas dan bertahun-tahun yang lalu. Budak tua itu ingat bahwa harga setiap pengumpulan gas dan tampaknya sekitar 60 batu roh. Sekarang, pengumpulan gas dan bahkan lebih langka. Ini juga obat tambahan yang sangat ketat, dan pelelangan adalah tempat semua orang menawar bersama, yang mudah untuk menaikkan harga, jadi budak tua memperkirakan bahwa setiap butir harus dapat melelang setidaknya sekitar 100 batu roh. Petik 2. Xia Ruofei mendengar sedikit terkejut dan berkata, harga ini tidak murah. Jika setiap dan pengumpul gas dapat dilelang hingga 100 batu roh, maka kumpulan dan pengumpul gas yang dimurnikannya hari ini dapat ditukar dengan setidaknya 10.000 batu roh, yang bukan jumlah yang kecil. Xia Ruofei kemudian berkata dengan rasa ingin tahu, angin sepoi-sepoi, kandungan aura di batu roh seharusnya hampir sama, bukan? Luo Qingfeng tidak tahu mengapa Xia Ruofei tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang masuk akal seperti itu, tetapi dia masih menjawab dengan sangat serius, ya, Tuan. Batu roh yang dipotong standar memiliki kandungan aura yang kecil, dan justru karena inilah, roh hanya batu bisa menjadi mata uang universal di dunia latihan. Petik 2. Xia Ruofei telah melihat Ling Xi. Ketika dia bertanya tentang pelelangan terakhir kali, Luo Qingfeng menunjukkannya kepadanya. Xia Ruofei diam-diam menghitung kandungan aura di batu roh, dan kemudian berkata, angin, saya memperkirakan aura terkompresi di Kiki dan hampir setara dengan jumlah aura yang terkandung dalam 30 atau 40 batu roh. 100 batu jiwa telah terjual, yang memiliki margin keuntungan yang sangat besar. Meskipun Jukidan hanyalah pil kecil, volumenya jauh lebih kecil dibandingkan Ling Xi, namun aura dalam pil ini terkunci di dalam pil dengan kombinasi matriks dan obat. Rasio kompresi aura relatif komparatif tinggi, dan batu spiritual ditambang dari urat batu spiritual yang terbentuk secara alami, dan pemotongan standar, konsentrasi aura spiritual sebenarnya sangat rendah. Xia Ruofei belum pernah menghitung akun ini sebelumnya, terutama karena dia tidak kekurangan sumber daya pelatihan untuk saat ini. Selain itu, dia merasa kandungan aura di batu roh itu sangat rendah. Dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan batu roh untuk budidaya, jadi tentu saja saya juga tidak akan berpikir untuk berjuang membuat poligas untuk menukar batu roh. Namun, dia kini punya ide berbeda. Batu roh adalah mata uang universal dalam industri budidaya. Batu roh yang diperoleh tidak harus digunakan untuk budidaya.
Mereka dapat digunakan sebagai uang dalam industri budidaya. Menggunakan Baturo untuk membeli diri sendiri atau orang di sekitar Anda dapat mengolahnya. Hal yang berguna. Hal yang paling penting adalah aura dengan biaya relatif tertinggi di Juki dan sama sekali tidak ada biaya untuk Xia Ruofei. Disempurnakan dalam ruang peta roh, aura yang dikonsumsi akan segera diserap dan ditambah dari ruang kacau di luar dinding film luar angkasa, dapat dikatakan tidak ada habisnya. Xia Ruofei merasa margin keuntungan Juki dan sangat tinggi. Apa yang tidak dia duga adalah Luo Qingfeng bahkan lebih terkejut setelah mendengar apa yang dia katakan. Saya melihat Luo Qingfeng menarik napas dan berseru, "Tuan, Anda bilang aura yang terkandung dalam Juki dan setara dengan jumlah aura yang terkandung dalam 30 atau 40 batu roh." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Ya, saya yakin bahwa Qi Dance ini umumnya dapat mencapai aura 40 batu roh. Ada pula yang sedikit lebih buruk, setidaknya ada aura 37 batu roh, dan beberapa butir bahkan bisa mencapai jumlah aura 50 batu roh. Apa yang salah? Apakah saya tidak memurnikannya dengan benar dan kandungan auranya terlalu kecil?" Dia belum pernah melihat Qi Dan yang diproduksi oleh industri latihan Tiongkok sebelumnya, jadi Luo Qingfeng terkejut. Ada sesuatu yang hilang di hatiku. Lagi pula, Luo Qingfeng baru saja mengatakan bahwa seorang Qidan dapat menjual 60 batu roh bertahun-tahun yang lalu, dan dia juga menilai bahwa lelang ini dapat menjual setidaknya 100 batu roh, dapat menjual harga setinggi itu. Mungkinkah aura gas yang mereka miliki sebelumnya diperdagangkan, kandungan auranya jauh lebih tinggi daripada batch yang mereka saring? Jika demikian, maka bisa menjelaskan mengapa harga setinggi itu bisa dijual. Luo Qingfeng berkata dengan cepat, "Tuan, tidak terlalu sedikit, tapi terlalu tinggi. Masih tinggi." Xia Ruofei juga tidak bisa dipercaya. Sudah 2 kali lipat. Ini Jukidan yang pernah kamu lihat sebelumnya. Konten reikinya lebih rendah dari ini. Luo Qingfeng berkata sambil tertawa terbahak-bahak, "Tuan, akunnya tidak dihitung seperti ini. Saya dapat memberi tahu Anda dengan sangat yakin bahwa kandungan Qi dari Qixia dan yang diperdagangkan di industri budidaya Tiongkok di masa lalu hampir sama seperti 20 atau 30 batu roh. 30 batu roh memiliki aura, dan itu sudah merupakan jujube berkualitas tinggi." Melihat penampilan Xia Ruofei yang tidak dapat dipahami, Luo Qingfeng dengan cepat menjelaskan, nilai Juki dan Lingxi tidak dapat diukur hanya dengan kandungan Reiki. Reiki Lingxi masih relatif rumit, dan di Qi Dan, Reiki dimurnikan dan dikompresi, yang cukup murni. Efisiensi penyerapannya sangat berbeda, dan Jukidan sangat cocok untuk biksu tingkat rendah. Jika pasokannya dibuka, konsumsinya akan sangat besar, dan lingkungan yang cocok untuk memurnikan campuran gas menjadi semakin sulit ditemukan. Di dunia populer, ambang batas teknis sangat tinggi. Faktor yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Petik 2. Xia Ruofei mengangguk perlahan. Luo Qingfeng menjelaskan begitu, pada dasarnya dipahami. Sebagai seorang wirausahawan yang hidup dalam masyarakat modern dan juga memiliki perusahaan dengan potensi komersial yang besar, hubungan supply demand dan premium merek akibat monopoli teknologi tidaklah sulit untuk dipahami. Produk Taoyuan jauh lebih mahal dibandingkan produk serupa, dan pembeli masih berbondong-bondong. Apalagi efek krim Yuji jauh lebih unggul dibandingkan produk pesaing dan tidak ada pesaing sama sekali, bahkan lebih menguntungkan. Harga Jukidan pada dasarnya mengikuti pola ini. Ada 20 atau 30 aura poligas, dan mereka dengan mudah menjual 60 batu roh, yang harganya hampir 3 kali lipat dari biayanya. Bagian tambahannya tentu saja adalah nilai teknologinya, dan biayanya tidak bisa 2 atau 3. 10 batu roh, jual 20 atau 30 batu roh. Siapa yang mau berjuang tanpa keuntungan? Xia Ruofei bahkan mengalami momen itu, dan terlalu mudah menghasilkan uang dengan memurnikan sejumlah poligas. Namun, dia masih menahan pikirannya. Tidak peduli seberapa populernya benda ini, aturan bahwa benda langka itu abadi. Jumlah 100 poligasnya pas, tidak terlalu banyak tetapi juga tidak terlalu banyak. Mengeluarkan ribuan tablet sekaligus, dan ingin menjual dengan harga premium yang tinggi tentu menjadi impian. Oleh karena itu, meskipun kami masih menjual Jukidan di masa mendatang, kami tidak dapat mengambil terlalu banyak sekaligus. Tapi dalam kasus ini, mungkin aku harus mengambil sesuatu untuk dilelang.
10.000 batu roh mungkin terdengar banyak, tapi cincin penyimpanan juga merupakan barang yang sangat langka di dunia latihan saat ini. Meskipun kepala leluhur, tetua, dan aparat penegak hukum pada dasarnya memiliki cincin penyimpanan, ada cincin penyimpanan di pelelangan. Pasti banyak orang yang ingin mengambilnya. Sekalipun mereka tidak menggunakannya, sangat baik untuk diberikan kepada murid-murid muda. Jadi Xia Ruofei memperkirakan bahwa persaingan untuk mendapatkan cincin penyimpanan akan sangat ketat. Belum diketahui secara pasti berapa harga yang akan ditembakkan, namun diperkirakan 10.000 batu roh saja tidak cukup. Lagi pula, bagi sekte-sekte tingkat tinggi itu, asetnya tidak terlalu sedikit, dan diperkirakan banyak orang bisa mendapatkan 10.000 batu roh. Ketika Xia Ruofei sedang memikirkan tentang apa yang harus diambil untuk berpartisipasi dalam pelelangan, Luo Qingfeng di sampingnya berkata dengan gembira, "Tuan, kumpulan gas Anda, dan, berkualitas sangat tinggi, kami tidak bisa menjualnya sebagai pengumpul gas biasa dan atau sayang sekali." Petik 2. Kita harus menjelaskan kualitas Kijudan dan membiarkan mereka menekankannya di lelang. Setiap orang adalah orang yang mengetahui barang tersebut. Mengetahui hal ini, dengan sendirinya akan menaikkan harga psikologisnya. Xia Ruofei mengerang sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Anda benar mengingatkan saya. Brice, aku akan memberimu tanggung jawab penuh untuk mengirimkan lotnya." "Ya, Tuan." Luo Qingfeng berkata dengan penuh semangat, "Budak tua harus melakukan sesuatu dengan benar, yakinlah." Luo Qingfeng bukan yang pertama kali berpartisipasi dalam pelelangan, dan sekte gugur tahun ini yang menjadi tuan rumah pelelangan tahun ini, karena mereka akan segera kekuatan yang sama dengan pemetik bintang, jadi Luo Qingfeng dan sekte gugur juga memiliki banyak pertukaran, kenali. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, "Brice, Anda harus mengingat 2 poin." Tanda seru petik 2, Luo Qingfeng berkata dengan cepat. "Pertama, Anda memberitahu garis gugur bahwa ketika melelang, kami akan menawar berdasarkan botol." Xia Ruofei berkata, "Setiap botol berisi 20 buah, sehingga dibagi menjadi 5 kelompok untuk dilelang." Li Yifu di samping sedikit tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Guru dan leluhur, trik ini luar biasa. Ini pasti lebih menguntungkan daripada pelelangan otak." Lagi pula, Luo Qingfeng tidak seperti Li Yifu. Dia mengapung di laut sepanjang tahun. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di sekte. Pemikiran pemasaran bisa dikatakan begitu hampir nol, jadi dia tidak mengerti perbedaan keduanya. Menurutnya, bukankah paling mudah untuk mengatakan bahwa 100 poligasep dilelang bersama? Menghadapi keraguan Luo Qingfeng, Li Yifu berkata sambil tersenyum, "Luo yang bertanggung jawab. Ada perbedaan besar antara menjual secara terpisah dan menjual bersama. Jika Anda menjualnya secara terpisah, harga setiap batch pasti lebih murah daripada menjual obat bersama-sama. Banyak kekuatan seperti itu dengan sumber daya keuangan yang tidak mencukupi juga dapat berpartisipasi. Mereka mungkin tidak dapat membeli 100 tablet sekaligus, tetapi mereka masih dapat bersaing untuk mendapatkan 20 tablet kedua." Ada faktor psikologis pemasaran. Ketika orang yang memiliki kemauan kuat untuk membeli melihat sebotol poliantrene dijual, maka moodnya akan semakin meningkat ketika sisanya semakin sedikit harga. Lagi pula, jika sejumlah kecil foto diambil, maka permintaan yang besar akan terkompresi, dan persaingan akan semakin ketat dan harga akan lebih tinggi. Total harga akhir harus jauh lebih tinggi daripada harga lelang dalam satu tarikan napas. Petik 2. Setelah mendengarkan Luo Qingfeng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya, dan berkata sambil tersenyum pahit, "Ada banyak cara di sini. Berkat pengingat pemiliknya, kalau tidak kita akan kalah." Li Yifu bertanya sambil tersenyum, "Paman Si, saya tidak tahu bagaimana para murid menjelaskannya. Diperkirakan Paman Si memiliki lebih banyak makna, dan para murid tidak dapat memahaminya untuk saat ini." Petik 2. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, tidak, Anda sangat komprehensif, lebih komprehensif dari yang saya kira. Sejujurnya, dalam hal berbisnis, Yifu, kamu bisa mengajakku jalan-jalan, tidak masalah." Li Yifu dengan cepat berkata, "Paman dan kakek membuat pernyataan yang berat. Sangat disayangkan untuk mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, itu karena urusan umum ini telah menyita terlalu banyak waktu sehingga budidaya para murid mengalami stagnasi." Petik 2.
Xia Ruofei tertawa dan berkata, sudah terlambat untuk mulai bekerja lebih keras sekarang. Saya tidak berani mengatakan itu karena saya sendiri belum mencapai level itu, tetapi selama Anda berhasil menembus kemacetan periode pemurnian gas, saya berjanji untuk menyediakan sumber daya biarkan Anda menerobos Jindan. Petik 2. Terima kasih, Paman Shifu. Li Yifu berdiri dengan cepat dan berkata dengan penuh terima kasih. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan menoleh ke Luo Qingfeng, memerintahkan, mengikuti topik tadi, dan poin kedua, Anda dan orang yang bertanggung jawab atas rumah gugur yang memimpin pelelangan mengatakan bahwa ketika melelang botol pengumpul gas pertama, kami mengizinkan semua orang merekomendasikan pendahulu yang bergengsi untuk meminum obat tersebut. Anda bisa langsung meminum kapsul Jukidan. Pada saat itu, satu botol hilang, dan secara alami kami akan menurunkan harga sebesar 1/20 sesuai dengan harga lelang. Petik 2. Ya, Luo Qingfeng diam-diam mengingat kata-kata Xia Ruofei. Xia Ruofei melanjutkan dengan mengatakan, ketiga, ketika kami menekankan kualitas pengumpulan gas kami di pelelangan, kami dapat langsung menjanjikan bahwa setidaknya 10% pengumpulan gas di setiap botol dapat mencapai aura 40 batu roh. Dan akan ada jadilah setidaknya satu kiki dan dengan kualitas 50 aura. Jika ini tidak memungkinkan, kami bersedia memberikan kompensasi 10 kali lipat dari harga transaksi. Petik 2. Setelah Xia Ruofei menyempurnakan Jukidan di ruang tadi, itu pada dasarnya didistribusikan secara merata sesuai dengan kualitas pil dan dikemas ke dalam 5 botol porselen, jadi dia paling tahu situasi Kikidan ini. Dari 5 botol ini, di kedua botol tersebut, terdapat 2 tablet khusus dengan kualitas melebihi 50 aura, dan 3 botol sisanya juga memiliki satu pengumpul gas berkualitas tinggi dan 10% dari kualitas kandungan aura 40 batu roh juga merupakan standar yang dapat dicapai dengan mudah. Oleh karena itu, Xia Ruofei dapat mengatakan hal seperti itu dengan percaya diri. Luo Qingfeng sama sekali tidak ragu tentang Xia Ruofei, dia berkata tanpa ragu-ragu, ya. Tuan, budak-budak tua telah menghafalnya. Apakah ada hal lain yang perlu diperintahkan oleh tuannya? Xia Ruoqiang melambaikan tangannya dan berkata, masalah tentang Jukidan hampir selesai. Setelah beberapa saat, kamu ambil langsung 5 botol Jukidan ini dan serahkan sisanya padamu. Selain itu, aku punya. Ini sedikit mengkhawatirkan, kamu dapat membantu saya melihatnya. Petik 2. Tuan, tolong. Luo Qingfeng berkata dengan cepat.